Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53, Media Indonesia kembali menyelenggarakan agenda tahunan Festival Kopi Nusantara yang diikuti oleh ratusan pelaku usaha kopi dari berbagai penjuru Nusantara. Festival kopi ini merupakan bentuk kontribusi Media Indonesia dalam meningkatkan kualitas para pelaku industri kopi, yang juga merupakan wujud dari upaya mengembangkan generasi muda untuk lebih berinovasi dan berkreasi. Setelah dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Festival Kopi Nusantara ditutup oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia juga turut memeriahkan salah satu rangkaian HUT Media Indonesia, yaitu kuliah umum untuk membahas topik menggenjot investasi di masa sulit. Lantas seperti apa pemaparan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia? Strategi apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot investasi di masa sulit? Dalam rangka ulang tahun ke-53, dengan bangga, Media Indonesia kembali menghadirkan acara spesial Kuliah Umum bersama narasumber inspiratif negeri. Mengusung tema meneguhkan bangsa, Media Indonesia memiliki tujuan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan, membuka wawasan publik lebih luas, serta membangun persatuan Indonesia dan nilai-nilai keberagaman melalui setiap lembar yang dihasilkan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat strategis, yaitu menggenjot investasi di masa sulit. Mengapa topik ini sangat menarik, strategis, dan penting untuk dibahas? Hal ini karena kita melihat memang betul bahwa realisasi investasi Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, bahkan tahun yang kemarin meningkat secara eksponensial. Namun memasuki tahun 2023, dunia masih diliputi oleh ketidakpastian. Pesimisme ada di mana-mana. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, tentu saja akan terdampak pada pemulihan ekonomi global yang berjalan melambat. Nah, bagaimana strategi kita untuk menggenjot investasi di masa sulit itu? Saya akan mengundang secara langsung Menteri Investasi, Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia ke atas panggung. Kita kasih tepuk tangan meriah untuk Pak Bahlil. Bang Kohar. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tidak tertekan kan? Kondisinya sulit loh. Biasanya kalau tertekan itu khusus kepada orang-orang yang hidupnya udah senang. Oh. Tapi kalau saya yang seperti kopi, hitam tidak berarti jelek. Oh, selalu merasa tidak tertekan dalam kondisi apapun. Oh, bahkan ketika situasi sulit, kemudian investasi kita, target investasi kita dinaikkan sampai 1.400 triliun loh Pak Bahlil, nggak main-main ini. Sementara situasi dunia sedang sulit. Nih, bagaimana nih kiat-kiatnya? Mungkin Bapak Presiden melihat karena kehidupan saya sejak dari bayi sudah tertekan. Oh. Jadi dia melihat bahwa memang orang-orang hitam seperti kita dari timur ini harus ditekan terus supaya kreativitasnya keluar, kira-kira begitu. Tapi semua itu untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Oke, dan itu yang terjadi karena bertahun-tahun dalam 5 tahun terakhir meningkat, bahkan tahun lalu 1.207, sekian triliun. Dan sekarang targetnya dinaikkan lagi jadi 1.400 triliun. Nah, seperti apa strateginya? Panggung sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Bahlil Lahadalia. Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Bapak Ibu semua, kita semua tahu bahwa sejak tahun 2019 akhir pandemi COVID-19 terjadi di China, dan 2020 kita mulai kena dampaknya di kurang lebih sekitar April Mei dan kemudian sampai sekarang. Saya jujur menyatakan bahwa dari sejak 2020 kuartal pertama itu sebenarnya dunia udah sulit. Indonesia pun udah sulit. Tapi berlahan-lahan kita mampu melewati kesulitan itu dengan baik. Nah, yang kedua adalah memang tidak bisa dinaifkan, kesulitan ini terjadi. Yang pertama secara nasional kita, pertama itu terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Amerika dan China belum selesai perang dagang, muncul pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini hampir semua dunia kena. Dan tidak ada satu negara pun menurut saya yang saya baca literatur yang tidak kena. Ada sedikit beberapa negara kecil. Yang kedua, pandemi COVID-19 belum selesai, ini menghasilkan 2 isu. Adalah bagaimana mengendalikan pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ini adalah pertarungan leadership
kepala negara di semua dunia. Begitu kita baru mulai menyesuaikan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, datang lagi perang antara Ukraina dan Rusia. Melahirkan dua persoalan besar, yaitu krisis pangan dan krisis energi. Indonesia salah satu negara yang kena dampaknya, karena minyak kita itu di tahun 2022, itu APBN kita 63 sampai 70 dolar per barel. Dan kita masih impor sekitar 800.000 barel per day. Kapasitas kita konsumsi 1.500.000, sementara kapasitas produksi kita tidak lebih dari 700.000. Belum selesai lagi perang, masih hajar-hajaran terus. Ini kita hati-hati nih, terjadi geopolitik antara China dan Taiwan. Maka kemudian beberapa negara kena dampaknya. Eropa salah satu diantaranya, dan Inggris. Kita lihat, tidak pernah kita membayangkan Inggris akan seperti sekarang. Begitu terjadi transisi kepemimpinan dari Boris ke Truss, kemudian salah membuat kebijakan dalam konteks menurunkan suku pajak, bunga pajak, dengan harapan untuk melakukan subsidi terhadap dana bagi upah, kemudian ditanggapi negatif oleh pasar keuangan. Dan kemudian kita lihat nilai tukar pound sterling dalam sejarah dunia lebih kecil dibandingkan nilai tukar dolar. Artinya saya mau sampaikan adalah hati-hati. Stabilitas kepemimpinan nasional dalam konteks membawa ekonomi itu harus betul-betul kita pikirkan. Bagaimana ekonomi Indonesia? Indonesia tidak seberat ekonomi yang ada di global. Kita punya secerca harapan yang besar. Tapi kita mampu bisa melakukan ini apabila penuh dengan kemampuan kolaborasi dan kehati-hatian serta leadership. Bagaimana potretnya? Bapak Ibu semua, di tahun 2021 kami itu diberikan perintah oleh Bapak Presiden Jokowi investasi 900 triliun. 2020 itu 817. Alhamdulillah kita tercapai 901 triliun. 2022 Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kami 1.200 triliun. Ini syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Dan waktu itu hampir semua orang mengatakan kepada saya, apa mungkin you bisa menyelesaikan investasi 1.200 triliun di era pandemi yang sangat luar biasa, krisis global terjadi. Saya katakan untuk mereka bahwa banyak jalan menuju Roma, yang penting satu aja, saya butuh support, saya butuh tidak boleh ada publikasi negatif negara kita kepada dunia, dan kita butuh kerjasama yang baik. Dan alhamdulillah dari kesulitan itu kita mampu merealisasikan investasi sebesar 1.207 triliun pada periode Januari sampai dengan Desember. Ini Bapak Ibu semua, ini nggak main-main. Kerja kita itu luar biasa sekali karena kami dibantu oleh tim yang kuat dan juga adalah kolaborasi dengan antar kementerian. Dari 1.207 triliun tersebut, untuk FDI kita, foreign direct investment kita, itu sekitar 54%. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini adalah bukti otentik kepercayaan global kepada Indonesia. Ini angka ini bukan angka kancang goreng ya. Nggak ada kementerian yang bisa menyampaikan data ini. Karena data investasi itu ada pada kami dan saya bisa mempertanggungjawabkan data ini dimanapun dan oleh siapapun. Ini sangat objektif sekali. Yang kedua adalah PMDN kita itu kurang lebih sekitar 46-47% tumbuh juga. Jadi investasi FDI kita tumbuh kurang lebih sekitar 40% lebih. Sementara untuk investasi PMDN kita tumbuh 20% lebih. Satu hal yang menarik bagi kami adalah bahwa Presiden sejak kami dilantik meminta kepada saya untuk jangan membangun Indonesia itu Jawa sentris. Harus membangun Indonesia adalah Indonesia sentris. Luar biasa juga ini Bapak Presiden. Saya katakan bahwa Pak, atau mungkin Bapak pikir saya dari Papua, kemudian karena luar Jawa jadi saya harus membangun seperti itu gitu. Apa yang terkandung Bapak Ibu semua, 5 tahun pada periode pertama Bapak Jokowi dan Bapak JK itu membangun infrastruktur yang masif. Membangun. Orang waktu itu memprotes juga, termasuk salah satu diantaranya saya waktu jadi ketua umum HIPMI. Ngapain infrastruktur terus? Nggak ada sektor yang lain itu. Tapi ternyata saya baru tahu jawabannya ketika saya menjadi Menteri Investasi. Bahwa investasi yang masif datang ke Indonesia, itu syaratnya salah satu diantara infrastruktur. Jadi lonjakan 30% lebih investasi di 2022 terjadi karena pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua. Nah kemudian mulai kita geser realisasi investasinya. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa.
Ini harus diakui. Apakah kita salahkan Pulau Jawa? Tidak salah. Investor kan mau melakukan investasi itu kalau ada infrastruktur. Kalau mempunyai akses pasar. Kalau mempunyai energi yang cukup. Dan juga tenaga kerja yang ada. Dan harus diakui di Pulau Jawa jauh lebih baik pada saat itu. Tetapi saya merubah polanya. Oke, infrastruktur, SDM, energi lebih baik di Jawa. Tapi insentifnya saya berikan di luar Pulau Jawa lebih besar. Tujuannya apa? Agar investor masuk di luar Pulau Jawa. Ini dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah Bang Bosco sejak 2020 sampai dengan 2022 sekarang investasi di luar Pulau Jawa 53% dan di Jawa 47%. Ini investasi kita dan mampu kita ciptakan lapangan pekerjaan di 2022 sebesar 1.307.000. Itu adalah investasi langsung. Kemudian negara mana saja, ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua agar kita tidak terjadi gagal paham atau buat isu terlalu banyak. Yang pertama adalah negara yang masuk ke Indonesia, Singapura. 2019, 2020, 2021, 2022 itu Singapura yang paling banyak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jangan kita terkecoh dengan data ini. Sebab uang ini bukan uang orang Singapura semua. Yang kedua adalah Tiongkok. Tiongkok 2019-2020 itu nomor 2. Tetapi di 2021 itu digeser oleh Hong Kong. Dan di 2022 itu Tiongkok masuk lagi. Korea, Jepang berlomba-lomba. Ada satu data yang menarik Bapak Ibu semua. 4 tahun terakhir Amerika tidak pernah masuk 4 besar. Dan sekarang masuk 4 besar. Dan Eropa dalam waktu 5 tahun terakhir sebelumnya itu tidak pernah masuk 10 besar. Dan sekarang ada 2-3 negara yang masuk 10 besar dari Eropa. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa ini hasil dari reform regulasi yang kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak benar kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa nggak ada efek perbaikan regulasi di Indonesia terhadap investasi. Ini buktinya. Dan inilah yang membuat kita survive pertumbuhan ekonomi kita. Dan pikiran saya karena investasi kita di kuartal Q&Q, kuartal ketiga, kuartal keempat itu sekitar 2%. Maka saya punya keyakinan Bang Bosco, pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia di kuartal keempat masih di atas 5%. Saya punya keyakinan itu. Oke, gimana sih sebenarnya strategi sekarang? Strategi untuk investasi di era yang sulit. Berangkat dari pemikiran ini, maka kemudian kita membuat strategi. Apa strateginya? Tidak ada cara lain Indonesia untuk keluar daripada kemelut ini, kemelut ekonomi global yang tidak menentu, maka kita harus melakukan analisa terhadap apa sih yang kita punya. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kelebihan kita adalah memang kita mempunyai sumber daya alam yang besar, yang banyak. Kekurangan kita apa? Teknologi dan konsistensi. Kita ini pengusaha, karena saya mantan pengusaha, selalu berpikir cari uang cepat. Bagaimana caranya? Menggali sumber daya alam dan kemudian kita ekspor. Bagi pengusaha mungkin itu menguntungkan, tapi bagi negara kurang menguntungkan. Karena kita berbicara tentang peningkatan nilai tambah. Maka ke depan kita akan konsisten untuk melakukan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini adalah pintu gerbang Indonesia menuju dari negara berkembang kepada negara maju. Dan ini akan kita lakukan. Dan ini pasti banyak tantangannya Bang Kohar. Sebab kalau kita mundur lagi, udah gak ada waktu. Maka apa yang dilakukan? Saya mengambil contoh ketika kita melakukan hilirisasi. Hari ini dunia global itu berbicara tentang industri yang berbasis energi baru terbarukan dan lingkungan. Kita dulu melarang ekspor ore nikel. Tahun 2017, 2018, nikel ini kita ekspor, itu nilai ekspornya itu hanya 3,3 miliar US dollar. Di 2021, nilai ekspornya sudah mencapai 20,9 miliar US dollar. Dan di 2022 hitungan kami sudah mencapai lebih sekitar 30 miliar US dollar. Jadi berapa kali, puluh kali limpatan naiknya. Nikel ini contoh, ini adalah komoditas yang dicari oleh dunia dan nikel itu cadangannya di Indonesia terbesar nomor 1. 25% total cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Kita tidak hanya bicara tentang stainless steel. Kita tidak hanya berbicara tentang ferronikel,
Tapi sekarang kita berbicara tentang ekosistem baterai mobil. Karena 2030 Eropa semua akan memakai mobil listrik. Timur Tengah, China, di Indonesia pun sendiri sekarang sudah ada perpres untuk memakai mobil listrik. Nah, 40% komponen mobil listrik itulah baterai. Dan baterai itu bahan bakunya ada 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Yang kita nggak punya litium, selebihnya ada di Indonesia. Ini yang kita pacu betul. Kemudian kita dorong investasi masuk, dan Korea udah masuk investasi sebesar 142 triliun. Kemudian China sekitar 60-70 triliun. Kemudian Jerman, Foxconn masuk juga, Taiwan, dan beberapa negara lain. Ini contoh untuk nikel. Bagaimana ke depan yang lain? Bapak Ibu semua, kita akan dorong untuk boksit. Boksit kita akan stop ekspor mulai bulan Juni. Tembaga kita harus stop. Karena kalau kita tidak stop, tidak akan mungkin investasi itu masuk. Jadi ini strategi antara apa ya? Bertahan dan menyerang. Dan ini butuhkan nyali. Apakah semua orang suka ini? Pasti nggak suka. Semakin banyak orang tidak suka, saya suka barang yang orang tidak suka. Karena memang mengurus negara ini tidak segampang kita mengurus perusahaan. Ini dalam bahasa saya ini ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Dan yang bisa menaklukkan hantu ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Jadi jujur aja, kalau ditanya apa strateginya di era COVID, tidak ada satu literatur di Harvard pun yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah strategi negara mengatur investasi. Yang ada cuma intuisi dan pengalaman. Ditambah satu dengan keberanian. Nah kalau orang Papua, orang Timur, rata-rata disuruh keberanian, memang lahirnya sudah berani mereka. Karena hanya itu yang modalnya, yang lainnya gak punya gitu. Jadi kalau ditanya kayak Bang Bosko, Abang Diru ditanya gak berani, berarti bukan orang Timur. Jadi Bapak Ibu semua, ini kita harus hajar terus. Kita dibawa ke WTO. Gak apa-apa. Negara kita ini negara sebuah merdeka. Kita gak boleh jadi lembek. Ini salah satu strateginya Bang Kohar. Jadi semakin kita ditekan, berarti kita harus berpikirnya positif. Kenapa kita ditekan? Berarti ada sesuatu kelebihan di kita. Semakin kita ditekan, kita tekan balik. Jangan mundur. Jangan mau diatur-atur sama negara lain atau sama pengusaha lain. Dalam pandangan saya, pengusaha nggak boleh mengatur negara. Tapi negara yang harus mengatur pengusaha. Tapi juga negara tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Jadi kita butuh kolaborasi, equal treatment. Supaya kita bisa membangun negara kita. Terakhir, strateginya apa yang saya mau sampaikan? Kita mempunyai potensi energi baru terbarukan, air, matahari, angin. Dalam rangka memberikan kedaulatan energi baru terbarukan, karena semua industri ke depan itu memakai energi baru terbarukan. Kalau enggak, produknya enggak laku di pasar dunia. Karena pasti disertifikasi. Indonesia melarang ekspor energi baru terbarukan. Ini pun saya ditentang banyak. Kenapa enggak boleh diekspor? Saya katakan, kita ekspor itu kalau kita lebih. Kita ini belum sampai 25%. Bagaimana mungkin kita mau ekspor? Sekalipun saya tahu udah dibeli batu itu. Jadi saya semakin di lobby untuk urusan begini, semakin keras saya untuk tidak melakukan itu. Karena itu kelakuan pengusaha, ya sebagai mantan pengusaha kan intuisinya masih ada. Penciumannya masih ada lah kira-kira begitu. Nah ini untuk kebaikan negara, kebaikan kita semua. Menyangkut bagaimana perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sudah lewat OSS. Sekalipun saya tahu OSS ini belum sepenuhnya 100% sempurna. Tapi ini sudah jauh lebih baik ketimbang tidak lewat OSS. Kalau dulu perizinan kita, yang tahu kapan itu izinnya keluar, hanya Tuhan, tukang tanda tangan izin dan mengetik izin. Kapan keluarnya wallahu alam bisawab. Ini saya buka aja. Harus ketemu bupati, harus ketemu gubernur, menteri. Dan terjadi ekosektoral. Dan itu kalau kita memperbaiki bangsa ini kita harus jujur pada diri kita. Kita harus jujur pada akar masalah. Tapi dengan adanya OSS lewat Undang-Undang Cipta Kerja, maka sekarang tidak perlu ketemu bupati, gubernur, menteri. Karena semuanya sudah lewat online. Dan pengusaha itu, investor itu cuma butuh 4 hal. Kepastian, efisiensi, transparansi, dan kecepatan. Jadi kalau dia sudah miliki, berarti ada kepercayaan.
Rumusnya adalah ini. Yang kedua, kita centralize terhadap berbagai kebijakan insentif fiskal. Nah, ini beberapa instrumen yang akan kita lakukan. Yang berikut adalah bagaimana sih arah kebijakan untuk hilirisasi. Kemarin kami baru menyelesaikan peta jalan hilirisasi investasi. Kita kemarin hanya bicara tentang hilirisasi itu di sektor nikel terus. Jadi kami sudah buat bagaimana oil and gas. Kita masih impor metanol. Kita masih impor soda as. Ke depan gas-gas kita yang pasarnya belum ada kita akan melakukan hilirisasi. Kemudian sektor perkebunan, perikanan, kelautan. Jadi 21 komoditas ini akan mencapai kurang lebih sekitar 545 miliar US dollar sampai dengan 2040. Ini adalah peta jalan Indonesia menuju Indonesia emas pada 2045. Terima kasih. Nah, tadi menarik komposisi. 54% lebih adalah PMA, penanaman modal asing, investasi asing lah. Sementara kita menghadapi situasi ketidakpastian global. Nah, bagaimana ini caranya mempertahankan 54% ini atau justru menaikkan kepercayaan seperti itu? Bang Kohar, ke depan itu Bapak Presiden meminta investasi kita 1.400 triliun. Ya. Jadi naik lagi barang ini. Ya. Dari 1.200 ke 1.400. Maka konsekuensinya adalah harus ada strategi ekstra. Biasanya saya sering mengatakan begini. Mengatur investasi, strateginya itu ada strategi baku, standar, dan ada di luar daripada itu. Saya tidak pernah mau belak-belakan tentang strategi di luar yang baku. Karena begitu saya sampaikan, negara lain akan melakukan itu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa selama stabilitas kita bagus, saya ulangi, 1.400 triliun bisa kita capai kalau ada stabilitas. Mana ada investor mau datang ke sebuah negara yang stabilitas politiknya ngaco. Emang ini uang dari barang kita? Orang pertama mencari itu dulu Bang Kohar. Kalau orang ragu kepada sebuah negara, bagaimana bisa? Sekarang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Makanya saya katakan bahwa kunci Indonesia keluar daripada krisis global adalah pertama leadership kepemimpinan, yang kedua media harus juga kompak. Hidup lagi diskusi kita kali ini. Silakan bagi forum untuk mengajukan pertanyaan. Silakan pertanyaan yang lugas, singkat gitu. Saya Benyamin Ruslan Laba. Saya dan Pak Michael Rudi, orang yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia petani kopi di 8 region di Indonesia. Saya dalam hal ini membantu Pak Rudi untuk membantu para petani dan UKM kopi di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Pak. Selama 1 bulan lebih kami mengajar mereka sampai mengenal ekspor. Lalu setelah pelatihan kami sepakat untuk membentuk ekosistem kopi Sidikalang. Nah, kami melihat bahwa kalau kementerian-kementerian yang lain banyak sekali memberikan investasi kepada startup. Tetapi untuk petani dan UKM saya jarang melihat pemerintah memberikan investasi, tetapi memberikannya bantuan. Nah, kami mencoba bagaimana kalau pendekatannya berbasis ekosistem. Mudah-mudahan ini bisa membantu para petani. Mohon saran Bapak, advis Bapak, bagaimana caranya para petani dan UKM kopi Sidikalang ini bisa mendapatkan bantuan dari Pak Bahlil. Terima kasih Pak. Ya Mas, pertama kopi tadi itu disampaikan oleh Pak Diru tadi itu, kopi itu hitam tapi tidak selama jelek. Saya tadi itu agar mengaca pada diri saya. Ini mungkin gara-gara saya mau ngomong terus ngomong kopi kali gitu ya. Karena saya hitam gitu, udah hitam Papua pula kan. Tapi satu saya mau sampaikan bahwa kopi terbaik di Indonesia ini konon cerita itu dari Papua, dari Wamena. Itu. Jadi hitam tertinggal daerahnya, tapi belum tentu kualitasnya itu rendah. Dan buktinya kopi itu. Oke,
Mas begini, kita itu kan punya tahun ini kan kurang lebih sekitar hampir 400 triliun dana KUR untuk UMKM. Dan salah satu diantaranya adalah itu untuk petani. Mas kumpulin kalau begitu, berapa kelompok petani yang ada, terus kita ketemu, saya nanti bawa sendiri ke banknya. Yang penting adalah petani-petani itu di bawah binaan Mas. Karena optekernya kan pasti diambil. Tugas saya adalah mendampingi untuk kemudian bagaimana mengurus kredit mereka agar mereka mendapat insentif kredit. Iya kan bunganya kecil, tidak lebih dari 5%. Tanpa anggunan, palingan nanti kontrak terhadap opteker. Itu yang saya akan bisa bantu Mas. Kalau yang lainnya kita menteri investasi bukan kepala OJK atau kepala perbankan untuk bagi-bagi gitu. Jadi instrumen negara ini cuma ada di KUR gitu. Itu yang saya bisa lakukan Mas. Dan saya sangat apresiasi bahwa investasi dari 2022 Januari sampai dengan 31 Desember untuk UMKM dari 1.816.000 NIB itu realisasi investasinya 312 triliun rupiah. Angka gede loh. Ini bukan kacang goreng ini. Kalau dibagi rata-rata 312 triliun bagi 1.816.000 NIB kurang lebih sekitar 162 juta per UMKM. Dan itu mereka investor. Jadi investor itu jangan hanya dilihat gede-gedenya. 10 juta, 20 juta, 30 juta itu investor. Dan yang kedua, investor UMKM ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih besar. Karena dari 131 juta lapangan pekerjaan, UMKM itu 120 juta. Perusahaan gede-gede ini cuma 10 juta lebih, cuman pajaknya mereka lebih gede gitu. Jadi kalau lapangan pekerjaan gue support. Oke bro. Perkenalkan nama saya Teguh, saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya, apakah investasi jenis kripto itu menguntungkan buat negara? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Kripto, bro jujur aja, kripto ini ngeri-ngeri sedap. Saya bilang ini barang apa lagi nih barang, kan kira-kira begitu. Kita jujur aja kripto ini belum termasuk dalam fasilitas alat bayar yang sah. Kemarin kami membuat undang-undang P2SK. Di mana undang-undang P2SK ini dibuat untuk melakukan perbaikan dari undang-undang keuangan yang lainnya. Kripto itu sekarang dimasukkan sebagai salah satu komoditas. Kemarin apakah dia masuk di perdagangan atau di OJK? Itu masuk di OJK. Kalau ditanya apakah menguntungkan pemerintah atau tidak? Sampai dengan sekarang belum saya hitung itu investasi di bidang kripto. Karena yang kami urus Kementerian Investasi adalah investasi real. Di luar sektor keuangan dan hulu migas. Yang cocok ini yang menjawab Wakil Ketua OJK. Tetapi sebagai mantan pengusaha, saya ingin mengatakan bahwa hati-hati untuk melakukan investasi di barang panas. Ya, mimpi mendapat untung gede, tapi juga kalian harus berpikir untuk besok akan terjadi rugi gede. Enggak ada itu bisnis yang untung besar yang enggak ada risikonya besar. Itu enggak ada. Dan negara belum menghitung, kami di Kementerian Investasi, tentang berapa multiplier efek keuntungan yang kita bisa dapatkan dari bisnis kripto. Pertanyaan bro ini bisa menjadi masukan yang cukup untuk kita kaji lebih dalam. Saya Raja Suhud, kebetulan saya pengampu halaman ekonomi Media Indonesia. Pak, saya mau menanyakan soal hilirisasi Pak. Yang menjadi perdebatan sekarang adalah roadmap sudah dibuat, tapi kita belum bersepakat hilirisasi kita sampai mana. Karena kalau kita berbasis SDA itu kan suatu saat yang akan habis. Contoh nikel, kita memang sudah di nikel itu kita masuk yang digembar-gemborkan adalah soal ekosistem baterai. Tapi kelihatannya juga ada keinginan misalnya kita bisa sampai harus memproduksi mobil listrik sendiri gitu kan. Nah kira-kira dari pandangan Pak Bahlil dan mungkin tim, hilirisasi kita itu sampai di mana sih Pak? Apakah memang hanya sampai mengolah bahan atau sampai ke level terakhir itu seperti tadi contoh nikel.
Terus kedua Pak, ada juga soal nuansa yang berkembang di masyarakat mengenai tentang RUU Perpu Ciptaker Pak. Karena memang setelah berbagai macam penyampaian disampaikan oleh pemerintah, ternyata kok kayaknya dasar yang disampaikan pemerintah ketika menyampaikan Perpu itu sekarang nih terlihat kurang kuat gitu, karena ternyata toh kita bisa melewati masa kelam 2022. Kalau kita 22 kemarin saja bisa lewat, kok 2023 kita butuh amunisi besar dengan Ciptaker itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak. Yang berikut menyangkut media Indonesia. Wah ini ngeri-ngeri sedap pertanyaannya. Hilirisasi sampai mana Hilirisasi, dulu? wah ini Ya. di atas doktor dan di atas politisi ini pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita bicara hilirisasi, itu kita tidak hanya, kan hilirisasi itu kan naik 2% nilai tambah 3%, itu juga hilirisasi. Tapi yang kita inginkan adalah hilirisasi yang sampai dengan 70%, 80% nilai tambahnya. Contoh katakanlah di nikel. Di nikel dulu kan RKF, NPI itu masuk dalam sektor pionir. Dia mendapat tax holiday sampai dengan 10-15 tahun bahkan 20 tahun. Dulu pionir dan itu nilai tambahnya tidak lebih dari 30-40%. Sekarang kita bench, kita tidak lagi kasih tax holiday. Karena kita anggap hilirisasi yang saya maksudkan adalah harus sampai dengan 70%. Itu di sektor nikel. Nah sekarang di sektor tembaga, itu sekarang itu tembaga Freeport, dia sudah membangun smelter, existing yang dia punya di Gresik itu 8 juta. 800 ribu koper. Sekarang dia naikkan menjadi 1.300.000. Kemudian dia bangun baru, total investasi hampir 3 miliar US dollar, itu untuk mengcover koper 1.700.000. Jadi total produksinya semua diolah di Indonesia. Tapi dia itu baru sampai di tingkat tembaga dan emasnya. Ada nggak slide itunya ya? Itu. Tapi ada tier 2-nya yang nilai hilirisasinya itu bisa sampai dengan 20-30 kali lipat. Itu untuk membuat kabel, bikin peralatan lain untuk mobil listrik seperti itu. Nah kita pingin ke depan adalah seperti itu. Saya sudah baru membuat peta jalan investasi, hilirisasi itu sampai ke situ. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengundang investornya. Karena negara menyiapkan jalan, kemudian negara menjual ini, bukan menjual, mempromosikan untuk kemudian investor bisa masuk. Kalau ditanya sampai berapa persen hilirisasinya, saya pingin sih sampai dengan minimal 60-70%. Minimal, itu baru nilai tambahnya bisa kita dapat. Seperti baterai sel kan, dari mining, smelter, HPAL, prekursor, cathode, baterai sel, sampai dengan recycle-nya, sampai dengan mobil listriknya. Sekarang kan kita sudah mempunyai mobil listrik dari Hyundai. Dulu banyak orang mengatakan bahwa pesimis. Ketika saya membangun deal investasi dengan Hyundai 1,6 miliar US dollar di Korea, orang bilang sama saya, mimpi kamu. Mana mungkin? Ya justru orang Papua mimpi itulah sekarang menjadi kenyataan di Onyx di. Sekarang begitu jalan antri itu orang mobil listrik itu. Harganya 700 juta, 800 juta, antri barang itu. Itu masa Covid bro, 2020. Sekarang udah produksi. Jadi memang kita orang Indonesia ini, jujur aja ya, saya juga nggak ngerti kadang-kadang ya. Kalau kita mau berpikir besar yang teknologinya tinggi, mereka udah bilang, nggak mungkin terjadi. Karena memang kita ini cocok, ada bukti dulu baru percaya. Jadi percuma kita ini memahami semuanya, buktinya mana? Buktinya mana? Jadi memang kita ini terbiasakan dengan omong gede juga kali ya. Itu. Tapi percayalah, sekarang generasi-generasi Indonesia, saya jujur aja, Pak Jokowi memimpin kami di kabinet, itu orangnya realistis. Konsepmu gede, tapi kalau kamu tidak bisa menjabarkan secara detail dan strateginya untuk mencapai hasil konsep itu, dia nggak akan percaya. Inilah hebatnya satu presiden yang dunia usaha ini. Ini bukan presiden kutu buku kan, baca-baca terus, enggak. Ini presiden yang ngerti konsep, yang ngerti eksekusi dan hasil gitu. Ya kalau cuma konsep terus, nanti judulnya nanti akan terus gitu kan. Jadi itu kami sudah lakukan Pak. Kami sudah lakukan dan memang harus lakukan bertahap. Jujur aja bertahap. Total investasinya itu 545,3 miliar US dollar sampai dengan 2040. Ini adalah salah satu cara jalan menuju Indonesia Emas di 2045.
Itu menyangkut dengan hilirisasi. Yang kedua menyangkut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan Perpu. Ngeri. Alasan Perpu itu karena kondisi ekonomi global lagi tidak menentukan, begitu kan? Kita butuh. Jadi begini, kita ini diperhadapkan pada dua pilihan. Kejadian dulu baru buat solusi, atau sebelum kejadian menyiapkan payung. Nah waktu itu kita sepakati bahwa kondisi ekonomi global mendekati krisis, bahkan krisis tapi pendalaman krisisnya kita belum tahu. Maka kita harus segera membuat payung. Yang namanya adalah Perpu. Sekaligus memberikan jaminan kepastian bagi para investor. Jaminan kepastian itu bukan hanya persoalan stabilitas politik, tapi juga adalah persoalan hukum, kepastian, dan negara membuat keputusan itu. Maka kita ini selama kita tidak merugikan negara, selama kita tidak korupsi, selama niat kita baik, di mana salahnya kalau negara membuat itu? Ini untuk membuat stabilitas, kepastian hukum, dan bagaimana investasi bisa masuk agar menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Begitu bro. Yeah. Saya sambung. Tadi kan investasi 2022 mampu menyerap sekitar 1.300.000 tenaga kerja. Nah, kira-kira sebetulnya berapa sih idealnya sebuah negara itu mampu menyerap tenaga kerja dari investasi yang masuk? Bang Kohar, kalau bicara ideal itu bicara tentang baseline masalah di negara itu. Negara kita ini negara kita lapangan pekerja, orang butuh lapangan kerja itu 7 juta existing. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta sampai dengan 3 juta. Ini baik perguruan tinggi, SMK, dari Aceh sampai Papua. Pasca Covid kita itu harus sekitar 5 juta sampai 6 juta yang kena PHK. Mohon maaf. Angkatan kerja yang bisa diserap oleh pemerintah lewat TNI, polisi, ASN dan BUMN tidak lebih dari sekitar 1 juta. Artinya kita ini harus menyiapkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 14 sampai dengan 15 juta. Nah, kalau saya ditanya, berapakah ideal yang paling pantas dari sebuah nilai investasi untuk lapangan pekerjaan? Harus maksimal. Tetapi kondisinya sekarang kan adalah investasi ini ada dua, ada high teknologi dan padat karya. Ya. Kalau kita bicara tentang hilirisasi dengan konsep padat karya, ini sama dengan cerita Abu Nawas gitu kan. Nah maka tugas kita adalah bagaimana kita yang teknologi yang bagus ini dia tetap kita jalankan, tapi juga harus kita garap padat karya untuk mengcombine. 1.300.000 tadi yang saya sampaikan itulah tenaga kerja langsung. Tapi kalau dalam teori ekonomi kan bisa sampai dengan 3 kali lipat yang untuk dampak dari penciptaan lapangan pekerjaan. Maka kalau saya cita-cita idealnya adalah bagaimana 4 tahun, 5 tahun ke depan Indonesia semua orang sudah punya pekerjaan. Tapi tidak hanya itu, tapi kita juga harus berusaha untuk meningkatkan skill kita. Bang Kohar, karena kalau tidak lapangan pekerjaan ada tapi kalau skill susah nanti asing lagi yang masuk. Begitu asing masuk ribut lagi kita. Nah, seperti kemarin di Morowali. Kita kalau ribut terus mau jadi apa bangsa kita ini? Saya tidak, kalau Morowali saya tidak mempersoalkan siapa-siapa. Saya di Morowali itu kita harus bijaksana, dewasa dan berpikir kepala dingin. Semua punya kontribusi kesalahan dan atas kesalahan itu kita harus mampu menjadikan evaluasi untuk perbaikan. Investornya ada kelirunya juga. Karyawannya ada kelirunya juga. Provokatornya ada lagi gitu. Jadi ini akumulasi. Jadi kalau saya ditanya, saya kemarin udah ketemu sama bupatinya, tim saya lagi turun. Jadi dan memang namanya pekerjaan sudah melebihi 10.000 orang, mana ada yang gak punya masalah. Kita punya anak 10 orang aja dalam rumah udah pasti ada pertikai salah paham, apalagi melibatkan puluhan ribu orang. Dan saya pikir itu tantangan dan itu biasa aja dalam manajemen risiko dalam sebuah perusahaan. Tidak terlalu berpengaruh ya terhadap pandangan investor gitu. Ada pengaruhnya tapi insya Allah masih bisa lah kita poles. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Menteri kita ini yang luar biasa. Wajar kalau kemudian Presiden Republik Indonesia sangat antusias kalau berbicara dengan Pak Bahlil ya, bisa berjam-jam gitu kan. Konon katanya benar atau tidak ya perlu diselidiki lagi. Kalau rapat berjam-jam. Oke. Kita ini pembantu. Kalau pembantu itu ikuti perintah bos. Jangan pembantu merasa bos, itu nggak boleh. Gitu. Ya. Baik, ternyata
di tengah situasi sulit di tangan Menteri Bahlil Lahadalia, kita masih punya optimisme yang luas. Bahkan peta jalan kita untuk menuju investasi yang dibutuhkan oleh negeri ini ternyata juga sudah sedang berjalan dan diharapkan bisa tuntas secepatnya. Karena itu ya kita semua berdoa, kita semua berikhtiar keras, mudah-mudahan Indonesia betul-betul bisa maju dan bangsa ini kemudian direkatkan oleh persatuan sehingga kesejahteraan bukan hanya mimpi yang hadir hari ini dan bukan hanya kepahitan-kepahitan terus yang muncul, bukan hanya hitam terus yang muncul, tetapi cerah dan rasa manis di kemudian hari. Itu dia program spesial kuliah umum dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Media Indonesia, Hari Ulang Tahun yang ke-53 Media Indonesia. Terima kasih Pak Bahlil atas waktunya, atas pemaparannya dan diskusi yang sangat luar biasa ini. Kita tentu saja berharap agar ini bukan akhir, kita akan masih bertemu dalam episode diskusi-diskusi selanjutnya, bahkan mungkin perdebatan-perdebatan, yang penting perdebatan itu konstruktif dan produktif. Terima kasih dan untuk itu kita kasih aplaus bersama-sama. Itu dia kuliah umum Media Indonesia bertajuk Perkembangan Investasi di Tahun yang Sulit. Bersama Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Setelah pemaparan dan sesi tanya jawab, Media Indonesia juga memberikan sebuah apresiasi berupa cenderamata lukisan karikatur yang diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih dan Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Salamun. Dengan berakhirnya pemaparan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, maka berakhir juga kuliah umum spesial Hari Ulang Tahun ke-53 Media Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini, Media Indonesia dapat meneguhkan kebangsaan dan senantiasa mengepakkan sayap kiprahnya untuk mengaungi semangat bangsa dan menghasilkan setiap lembar karya menjadi lebih berarti bagi pembacanya dan bagi Indonesia.